Di, Pak Karyadi, Pak Di, Pak Karyadi, Pak Karyadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Saderenge sebelumnya mari kita berwasilah kepada semua guru-guru kita, khususnya kepada Abah Kamaluddin Imam Khalil Maulana Aziz, agar dengan wasilah ini kita mendapat barokah doa dari beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu hamba Allah sekalian, alhamdulillah untuk malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka etok-etoke melu-melu memperingati sebuah kejadian agung, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hamba Allah, dulur-dulur santri sekalian, berbicara soal Isra Mi'raj ini sebenarnya bukan hal yang remeh.
Bahkan pengajian Isra Mi'raj itu satu-satunya pengajian yang luar biasa. Karena apa? Isra Mi'raj adalah pertemuan hamba kepada Tuhannya. Jadi nek cara wong ngaji, Isra Mi'raj iku sakjane ngaji tuwek asline. Ngaji tuwek. Tapi marilah kita coba telusuri seperti apa perjalanan seorang hamba, dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hamba Allah, kita hanya sebatas napak tilas dari cerita. Nah nanti songko cerita ini sampeyan berpikir, utawa kita semua berpikir untuk mengambil hikmah dari sebuah cerita. Hamba Allah, Bapak Ibu, konco-konco santri sekalian, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka bagi orang Mekah, khususnya kaum Quraisy, Kanjeng Nabi Muhammad ini dikenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Itulah gelarnya. Tapi di sisi lain juga, karena setiap gelar yang disematkan oleh seseorang kepada seseorang, tentu pasti ada yang tidak suka. Terlebih setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW resmi diutus menjadi utusan Allah. Nah ini luar biasa. Jadi setelah diutus, perhatikan nanti ceritanya, ini luar biasa. Tekanan, ancaman, luar biasa. Bahkan yang lebih membuat hati Kanjeng Nabi Muhammad sedih kala itu, istrinya meninggal dunia. Di saat gonjang ganjing, di saat cibiran, cacian dan makian kepada Kanjeng Nabi luar biasa, ditambah istrinya yang tercinta Khadijah meninggal dunia. Ditambah lagi orang yang menjadi tameng. Bahasane orang kafir Mekah itu ya segan kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena ada tameng. Siapa? Abu Thalib, pamannya. Ini juga meninggal dunia saat genting-gentingnya. Maka sampean bisa membayangkan, saat sendiri berjuang, orang sak kampung Mekah menghina, mencaci semuanya, ditambah istrinya meninggal, ditambah orang yang selama ini melindunginya meninggal dunia. Seperti apa pedihnya kala itu. Nah maka karena berpikir sepertinya Mekah ini sudah enggak layak bagi saya, akhirnya mencobalah satu harapan. Sopo ngerti kalau saya pergi ke Thaif, orang-orang Thaif bisa menerima saya. Pergilah ke Thaif. Ya lumayan,
antar Mekah sampai Taif ini itu kalau diukur lurus kurang lebih ya hampir 100 kilometer melaku jalan kaki, karena nggak mungkin lurus, pasti belok sana belok sini karena melalui bukit dan padang pasir yang seperti itu. Sampai di Taif, harapan siapa tahu bisa diterima di sana. Ternyata apa? Sambutan orang Taif lebih ganas daripada orang Mekah. Pengusiran, cacian, lemparan batu. Jadi kalau kita bisa membayangkan lemparan batu, orang dilempar batu ini kayak apa kira-kira? Pasti berdarah dan lain sebagainya. Akhirnya diusirlah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Taif. Tidak jauh dari situ, akhirnya duduklah di bawah pohon kurma, mungkin sekitar 5 kilo dari Taif sana. Duduklah di bawah pohon kurma, merintih, menangis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku adukan semua kelemahanku kepadamu. Ngadu pokoknya nangis, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang di antara semua orang-orang yang penyayang. Aku ridho dengan semua ini asalkan Engkau ridho kepadaku dan Engkau tidak marah. Perhatikan doa-doa Nabi. Aku ridho dengan semua ini asal Engkau tidak marah kepadaku. Tapi yang kuminta adalah perlindunganmu, pertolonganmu, karena hanya Engkaulah yang bisa menolong semua. Nangis coba. Subhanallah. Sekali lagi perhatikan ceritanya seorang hamba bisa bertemu dengan Tuhan. Dari bawah pohon kurma nangis merintih memohon kepada Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad pulang lagi ke Mekah. Pulang ke Mekah itu ya enggak kok terus ngedeng terus berani gitu, enggak, ya delik-delik, sembunyi. Sampailah pada malam hari, maka di situ tidurlah di sekitar Ka'bah, kemudian ditemani oleh saudaranya Hamzah dan juga Ja'far. Nah, mereka bertiga ini tiduran di sekitar Hijr Ismail, tiduran. Yang dua orang ini tertidur. Nah, Kanjeng Nabi ini dibangunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian dibawa agak menjauh, dibedahlah dadanya, kemudian dibersihkan hatinya. Sampai di sini, ini baru awal mau perjalanan daripada Isra Mi'raj. Apa yang bisa Anda tangkap dari perjalanan ini sampai dibedah dadanya, dibersihkan hatinya? Apa sing iso sampean tangkep? Monggo maju, apa sing iso ditangkep? Subhanallah.
Monggo angsal maju sing iso nangkep karo hikmah sangka cerita mau iki engko ben kenek dinggo belajar awake dhewe kabeh carane ketemu karo Gusti Allah. Soalnya ketemu dengan Allah ini bukan seperti bayangan pikiran kita, saya ketemu dengan sampean gini, enggak ngono. Iki nek nggak ngerti alur ceritane, engko disangka seperti itu. Ya, sapa sing iso nangkep cerita dari awal tadi sampai di bedah dadanya sebelum berjalan kepada Isra. Monggo. Karo ben belajar jadi saling tukar menukar ilmu. Jadi siapa tahu nanti kita di sini saling mengisi. Karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo silahkan. Monggo maju oleh pokoknya. Jadi ning kono sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengetahuannya, menangkap dari sebuah kisah tadi sebagai pelajaran kita semuanya untuk mengawali perjalanan menuju kepada Allah. Soalnya ngopo? Kenapa harus seperti itu di dunia? Karena sudah disebutkan oleh Allah, famang kana hadil a'ma wa huwa fil akhiratil a'ma. Siapa yang buta di dunia ini dengan Allah, maka dia akan tambah buta nanti di akhirat. Jadi mulanya ngaji Isra Mi'raj itu sebenarnya ngaji luar biasa saja nih. Monggo silahkan. Iki barang matur dumateng Bapak iki keranten saking bodho kula namung saged sekedhik badhe belajar mirengaken crita niki wau ingkang angka sepindhah kita memperjuangkan agamanipun Gusti Allah, terutama agami ingkang leres ingkang dipun ridhani dening Gusti Allah, khususipun jatah pesat wonten ing mriki niku mboten luput saking rintangan baik dari keluarga, mungkin dari tetangga dan lain sebagainya. Enggang angka salajengipun
Kanjeng Nabi dipun operasi dados menawi kita sedaya badhe sowan teng ngarsane Gusti Allah, badhe munajat teng ngarsane Gusti Allah, kedah belajar manahe sing bersih kados dene Kanjeng Nabi dioperasi wonten kirang langipun mekaten kang saged kawula tampi nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanese yang lain kalau mungkin ada dimau cara ringkese Pak Yai Karyadi ngekei simpulan wong ya kudu sabar nalika diuji ya karo tangga, karo keluarga lan liyane. Nah luwih sangka iku terakhir wong nek arep nuju nyenggene Gusti Allah utawa ketemu kudu resik atine. Nah yang lain mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak Kiai atas kebodohan saya ini. Cuman ada pendapat saya perjalanan Isra Mi'raj ini yang dibedah dadanya itu bukan berarti dibedah dioperasi atau dibelek. Jadi ini sebenarnya tauhid. Allah Ta'ala itu membelah dadanya itu dengan kalimat La ilaha illallah. Begitu. Jadi itu semua Nabi Muhammad ini kan istilahnya mempunyai seorang ibu, seorang ayah. Jadi kalau menurut saya itu ya namanya syariat. Jadi ini udah termasuk udah ke dalam, udah ke tauhid gitu. Jadi di belah dadanya itu maksudnya kembali kepada Allah gitu. Nah itulah tolong dijelaskan Pak Kiai. Inilah yang bisa saya sampaikan. Pendapat saya ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung-urung kok ngalih malah aduh kok malah lunga. Engko nek aku salah piye. Yang kedua, makna di belah dada tadi itu ada yang menyampaikan dada itu diisi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semuanya benar, tapi karena ini perjalanan awal, mari kita coba membedah dari awal. Di setelah
Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tertekan di Mekah dengan tekanan yang luar biasa. Nemen pokoknya, nemene pol. Apalagi sepeninggal Siti Khadijah. Khadijah itu kan kaya, sugih, 2/3 Mekah itu milik Khadijah. Kurang kaya bagaimana? Itu habis dicuri orang, dirampok orang. Karena di satu sisi yang punya sudah nggak ada, Siti Khadijahnya nggak ada, Kanjeng Nabi Muhammad sendiri lagi dalam proses menuju kepada Allah. Terus kemudian ke Taif. Ya seperti itulah tanggapan orang Taif, lebih parah dari orang Mekah. Singkat cerita, sampailah dibelah dadanya. Nah maka ini bisa menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa ternyata kesakitan yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu intinya untuk membersihkan hati. Maka hikmah yang bisa kita ambil, sampeyan hidup ini loh kok nggak salah apa-apa, diem yo nggak popo, tapi ujuk-ujuk saudara membenci, tetangga membenci, teman menjauh, ujuk-ujuk ya pokok tiba-tiba sampai nggak salah, tapi ujuk-ujuk kok ngono. Seperti Kanjeng Nabi yo nggak salah, tapi kenapa itu terjadi? Ternyata itu untuk membersihkan hati. Nah, sampeyan saiki umpomo diem-diem sampeyan nggak salah, tiba-tiba sampeyan dijauhi teman sampeyan, suara hati sampeyan semakin bersih apa kotor kira-kira? Bunyinya gimana kira-kira? Diasar. Orang sudah selama ini mati-matian ditolong, ujung-ujungnya ndak bisa balas makin kotor apa makin bersih kira-kira? Ya nggak ngono. Kalau kotor ndak jadi berjalan menuju pada Allah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ridho ya Allah dengan semua ini sepanjang engkau tidak marah padaku. Ikhlas. Jadi ternyata nek neng kono apa yang kita terima itu supaya bisa menjadi membersihkan hati. Sampeyan dijauhi oleh orang yang sampeyan selama ini bantu misalnya, padahal sampeyan yo nggak salah, yo nggak ngomong apa-apa, ujuk-ujuk mereka menjauh. Apa yang hendak dikatakan? Katakan dalam hati, ya Allah, boleh jadi engkau menjauhkan saya dengan orang ini karena orang ini mungkin tidak bermanfaat di akhirnya untuk saya. Atau boleh jadi orang ini engkau jauhkan kepadaku ya Allah, boleh jadi orang ini akan membahayakan kehidupan saya. Penak endi ati menerima bahasa itu dengan dasar orang benih. Kira-kira bersih mana kira-kira? Tapi iso ngono ora? Ya ora. Ya angel. Padahal dalam kitab Miftahul Huda, ujung dari persoalan nanti sudah ditulis oleh Abah, sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah naik atau bertemunya hamba dengan Allah. Itu ora salat biasa masalahnya. Yang diterima dalam Isra ini ora salat biasa. Salat luar biasa. Nah, harus berawal dari sini. Makanya kita harus sadar, neng Isra Mi'raj itu kudu sadar. Hari-hari istri kita sudah beri nafkah, misalnya
sudah kita beri nafkah, terus lagi ya apa-apa dituruti sesuai dengan kehidupan manusia pada layaknya. Terus istri sampeyan neng kono ujuk-ujuk marah-marah ngono piye sampean kok? Iso dandani iso bisa membersihkan hati enggak itu kira-kira? Apa terus laki-laki mungkin bilang dasar istri ndak bisa bersu, tambah sakit apa tambah enak hati kaya ngono. Nah gitu. Hari-hari kita diuji oleh Allah agar neng kono mau ujian ini mampu membersihkan hati kita. Engko nek wis ngono baru Isra mulai Isra. Lah wong persiapan Isra wae urung. Lah terus kepiye? Makanya setiap orang dicintai oleh Allah, dia pasti nggak salah sebenarnya, dia pasti akan dihujam seperti bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abah mbiyen lho, abah guru kita, ya cuman sendiri sama keluarga, ora ono liyane. Hari-hari dihujam dengan fitnah, ndak karu-karuan, luar biasa. Yang kalau ada orang mati yo disebut neng kono gara-gara abah, ada orang sakit yo ini gara-gara abah, semua dituduh seperti itu. Tapi apa sikap abah? Abah tetap baik kepada orang yang selalu menuduh. Nah iki loh, terus kita ini sebagai santrinya kan diberi contoh-contoh yang seperti itu. Wis iso ngono. Kiai ini wis iso lek dituduh kayak terus ngono iso. Kiai ini. Nah maka semua persoalan yang kata orang menyakitkan hati kita, iku jane kemauan Allah untuk membersihkan hati kita. Makanya harus pinter cara pandang ki aja cara pandange kaya wong umum nek ngaji Isra Mi'raj. Cara pandang dengan cara Islam. Bagaimana sikap Nabi ketika disakiti, ketika difitnah. Bagaimana sikapnya? Nah, sampai neng kono dalam satu cerita di Taif, sampai malaikat Jibril ngomong, Muhammad, apa kira-kira gunung Uhud ini saya lempar ke orang-orang itu? Apa jawab Nabi? Jangan, innahum layaklah, mereka tidak tahu. Nah, sikap-sikap kesabaran yang luar biasa iki maulah, inilah yang membawa pada pribadi seseorang itu bisa membersihkan hati. Iki jauh urung apa-apa, jauh ujian. Kotor, hati saya kotor, gampang kesinggungan, terus apalagi mudah menyinggung orang, aduh ngono iku. Apalagi terus pikirannya selalu buruk sama orang, tambah ngono. Tambah sulit seperti itu. Makanya kenapa orang sholat wis Allahu Akbar, lu kok kelingan sawah, kelingan pekerjaan. Kenapa itu terjadi? Karena belum sadar Allah Maha Besar. Masih ada berhala-berhala dalam dirinya yang menandingi Allahu Akbar. Lalu lek wis ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu harusnya semua nggak ada yang besar kecuali Allah. Urusanmu kecil karena ada yang besar Allah. Hutangmu kecil karena ada yang besar ngono kudune. Nah ini berangkat dari awal semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan ini yang memberatkan hati, yang menyakitkan hati, iku jane semuanya adalah cara Allah membersihkan hati kita. Mungkin kita kadang-kadang nggak tanggap dengan persoalan kita.
Akhirnya dibawalah persoalan itu dengan menggunakan hukum hawa nafsu. Mudah nggak suka dengan tetangga, nggak suka dengan teman. Ini karena bukan Allah yang dibawa tetapi hawa nafsu. Iki terus pora. Subhanallah. Nanti kita belajar bersama, pokoknya kita ngaji ini ngaji berharap hidayah dari Allah. Jadi ngono mau, maka pelajari sikap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajari guru-guru kita khususnya apa, bagaimana menghadapi orang yang suka mencaci maki. Pelajariku, karena itu harus menjadi obat bagi hati. Makanya rata-rata obat itu pahit. Nah kenapa? Ya karena seperti itu. Jadi pahit kehidupan, dibenci teman tanpa kesalahan yang dibenci saudara tanpa kesalahan, itu adalah semua obat itu pahit. Minumlah nanti sembuh. Selanjutnya pada tahap kedua, Isra. Perhatikan baik-baik. Setelah dibelah dadanya, diberi hikmah, diberi ilmu tauhid, disucikan hatinya dari semua kotoran, ditutuplah kembali dada itu, besar sih kabeh ya ditutup. Nah sesudah itu didatangkanlah makhluk untuk alat perjalanan namanya buruk. Awalnya buruk ini mau dinaiki Kanjeng Nabi, nggak mau. Akhirnya dipegang oleh malaikat Jibril, dikasih tahu buruk ini adalah manusia termulia di dunia. Apa kamu nggak malu bersikap seperti itu? Akhirnya buruk mau secara singkat. Secara singkat dalam perjalanan, kemudian tidak lama malaikat Jibril berkata, Jeng Nabi turun di sini sholat. Perhatikan, ini sebelum menerima perintah sholat, tapi sudah ada sholat. Ini perhatikan betul, sholat. Terus Kanjeng Nabi tanya, ini di mana? Ini Madinah Jeng Nabi. Inilah nanti tempat engkau akan hijrah ke sini. Setelah itu berjalan lagi, Kanjeng Nabi disuruh turun, kemudian disuruh sholat. Kanjeng Nabi tanya, ini di mana? Ini adalah di sebuah tempat di mana Nabi Musa dulu pernah berteduh di tempat ini. Berjalan lagi, kemudian disuruh turun lagi, sholat. Kanjeng Nabi tanya, ini di mana? Ini di Bukit Sur, di mana Kanjeng Nabi Musa dulu pernah mendapat kalimah dari Allah. Jalan lagi, tidak lama, disuruh turun lagi, sholat. Kanjeng Nabi tanya, ini di mana? Ini di Bethlehem, di tempat kelahiran Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ini sebelum menerima perintah sholat, tapi sudah ada sholat. Perhatikan di sini. Tidak lama dari situ, setelah sholat itu tadi, tidak lama Kanjeng Nabi ini tiba-tiba tahu ada tanaman ini dipanen
Habis dipanen tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Tanya Jibril, ada apa? Itu apa itu? Itulah dari umatmu yang berjihad di jalan Allah. Jihad dengan bangun masjid, jihad dengan bersedekah kepada fakir miskin, jihad menuntut ilmu, seperti itu. Nggak habis-habis. Panen, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Makanya bersyukurlah orang yang dalam hatinya ditolong oleh Allah, mampu berjihad di jalan Allah. Syukuro, itu enggak semua orang bisa seperti itu. Tidak lama kemudian berjalan lagi, loh, kok ada bau mak seruing enak, wangi baunya. Perhatikan perjalanan ini. Enggak taunya ditanya, ini wangi apa Jibril? Ini adalah wanginya Dewi Masito yang mempertahankan iman. Dia tidak gentar akan siksa Fir'aun. Tidak lama berjalan lagi, dilalah ketemu ada orang ini putih besar, tapi salah satu matanya bersinar. Terus tanya, ini siapa Jibril? Itulah Dajjal yang akan selalu menggoda umatmu. Dan seterusnya, banyak pertemuan-pertemuan di sana. Kemudian sampailah di Masjidil Aqsa. Maka kemudian buruknya ditambatkan di sebuah tembok. Di situ ada semacam cagak cara wong Jawa. Nah, tembok yang untuk menambatkan di sampingnya itu tadi, apa buruk itu tadi, itulah yang bernama tembok ratapan. Tidak lama di Masjidil Aqsa dilihat orang-orang wis ngelumpuk kabeh, ngumpul semuanya, seolah dia menunggu orang yang ditunggu. Akhirnya malaikat Jibril adzan, kemudian setelah adzan orang-orang berdiri semuanya, kemudian Kanjeng Nabi ditarik ke depan untuk menjadi imam. Selesai dari sholat, Kanjeng Nabi tanya, siapa jamaah ini ya Jibril? Itu adalah semua para nabi dan rasul utusan Allah. Terus secara singkat, aku haus Jibril, aku haus. Kemudian diambilkanlah 2 minuman, 1 susu dan 1 arak, dan alhamdulillah Kanjeng Nabi memilih susu. Kemudian diberitahu oleh Jibril, benar yang kau pilih wahai Muhammad, karena jika engkau memilih arak, maka umatmu akan menjadi pemabuk, dan engkau memilih ini susu, ini bukti menandakan fitrah kehidupan umatmu. Sampai di sini sebelum Mi'raj, Isra sebelum naik ke langit. Nah, kalau mungkin ada apa yang bisa sampean ambil dari kisah perjalanan dari dibelah dada tadi sampai ke Masjidil Aqsa. Apa? Monggo silakan.
Ya monggo sapa sing duwe pengalaman disampaikne engko ben nambah ngilmune di dalam majelis malam hari ini, monggo silakan. Apa angel ora tau? Isra me Subhanallahi walham. Setelah dibedah dadanya, jadi kudune resik dhisik nek arep nglanjutne Isra. Lek sik kotor ya angel dodone. Kalau sudah pernah dihujam dengan berbagai macam masalah, hinaan, cacian dan makian, sampean wis iso legowo apa lek ngarani, sudah bisa lega hatinya, tenang menerimanya karena Allah, nah baru saja. Tapi jangan suka ini bukan orang yang mencaci yo, yang dicaci, mencaci, yang mencaci itu nggak masuk hitungan, itu wis hayata, wis adoh. Sekilas untuk pengalaman saja, karena ini sulit. Buruk ini adalah alat perjalanan. Ini bermakna harta benda yang dititipkan Allah kepada kita. Gunakan harta benda itu alat sebagai tunggangan atau kendaraan untuk menuju kepada Allah. Ngono Pak Yai Karyadi. Alat. Wong iki lakune Kanjeng Nabi Muhammad untuk semuanya umat, tapi paling pokok adalah pemimpin umat. Ada kiai kok bakhil, wes nggak masuk. Ora iso nek kon Israil. Ada kiai kok suka mengumpulkan harta, ora iso. Nggak bisa termasuk situ.
Maka untuk kita semuanya, jadikan harta benda titipan Allah ini alat untuk menuju kepada Allah. Dan untuk peraturannya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampeyan neng kono mau kekeh menggunakan harta itu untuk alat menuju pada Allah, jangan lupa sholat pada tempat-tempat tertentu. Artinya sampeyan harus pandai-pandai napak tilas dalam kehidupan ini. Gimana ceritanya si A, tapi wong-wong sing soleh, aja sing ora soleh ndok dikuk ceritane ya nggak ketemu. Bagaimana ceritanya si A, bagaimana ceritanya si B yang baik-baik. Nah, itulah jadikan itu sebagai mata pelajaran dalam kehidupan. Dalam tafsiran itulah makna disuruh berhenti di satu tempat sholat, berhenti satu tempat sholat. Belajar. Nah, maka kalau Anda pandai bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah-kisah orang soleh, terus sampeyan yo menjalaninya, ngono iku mau. Nek cara kita wong jatah pesat iki mau belajar Miftahul Huda sampai sing apik tenanan, sampai paham tenanan Miftahul Huda, itu adalah langkah untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Nanggo baru nek wis iso tenan ning Masjidil Aqsa apa ning kono mau pelajari kisah-kisah ki mau nek cara wae belajar Miftahul Huda, iku barulah sampai pada Masjidil Aqsa. Di sana dengan kuasa Allah, gelem gak gelem akan menjadi pemimpin umat manusia. Tapi tenanan len napak tilas mau. Tenanan. Belajar sing tenanan. Seperti Abah punya panduan dalam Miftahul Huda, neng jatah pesat itu jangan cari hidup, tapi berusahalah menghidupkan jatah pesat. Ojo golek urip ning jatah pesatku. Hidupkan jatah pesat. Saya melihat, tapi nggak tak omong nih untuk cerita. Saya melihat orang-orang yang dipercaya oleh Abah berkaitan dengan masalah keuangan, yang dulu suka melenyang-melenyon apa? Belenjane utawa suka berselip-selip, pasti hidupnya menderita. Saya pelajari itu. Mana disuruh kon dadi ketua apa mengumpulkan uang ngono plenyat-plenyot enggak karu-karuan. Mending lek akeh 100 200 gedene 1 juta. Lek miliaran ya rada pantes titik. Nah, saya lihat itu. Karena saya dari awal panjang perjalanan saya sama Abah itu panjang. Enek uang kok plenyat masalah kepercayaan dipercaya oleh Abah, pasti hidupnya menderita. Apa Abah berdoa seperti itu? Tidak, semua untuk perhatian bahwa di dalam perjalanan menuju pada ridho Allah jangan main-main. Nah, maka sholat dan sholat. Kemudian sampean atau kita semua diberi pikiran oleh Allah, dalam arti haus tadi diberi gelas susu dengan dari arak. Kita semua diberi pikiran oleh Allah untuk memilih yang terbaik. Ojo salah paham kok kadang-kadang semua sudah nengarani wis karo Gusti Allah ngono, kadang-kadang salah ya sing nglakoni Gusti Allah, yang mencuri ya Allah. Ora ngono carane. Itu belajar ngawur yang seperti itu. Maka kita diberi pikiran, diberi kecerdasan, terakhir sebelum kita mikrot neng kono mau ada pilihan. Kita kudu kon milih mana yang baik, mana yang buruk.
Nah, orang itu bisa milih apik karo elek, ya syaratnya kudu ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Karena apa? Istilah orang tani ada seperti padi tapi ternyata rumput. Ini kalau bukan ahli nanti yang rumput dikira padi. Ada. Rumput itu persis seperti padi. Ini kalau bukan petani nggak akan tahu. Maka dalam pengajian ini mirip-mirip antara kebenaran dengan kesalahan. Kalau orang tidak ngaji nggak akan ngerti mana yang salah, mana yang baik. Nah, iki diringkes banget di pokoknya saya, karena dari awal wong atine wae urung iso nampa, nanti di dalemi malah ruwet malah. Subhanallahi walhamdulillah. Perjalanan Mi'raj bertemu dengan Allah. Engko pokoknya kalau belum bisa dari awal ya mulai latihan, terus kelingan ceritone, nanti terus belajar. Secara singkat masih menggunakan buruk. Kemudian naik ke langit sab 1. Siapa yang ditemoni? Nabi Adam. Naik ke langit sab 2. Sapa sing ditemoni? Nabi Isa. Naik ke langit sab 3. Sapa sing ditemoni? Nabi Naik ke selanjutnya sapa sing ditemoni? Idris. Naik ke selanjutnya sapa sing ditemoni? Harun. Naik ke selanjutnya siapa yang ditemoni yang ke-6? Musa. Naik ke langit jam 7 sapa yang ditemoni? Ibrahim. Apa makna bertemu dengan para nabi itu? Ayo sapa yang ngerti? Iki nek arepe ketemu karo Gusti Allah dari awal tadi seperti itu, nanti puncaknya di sini, ketemu karo para nabi. Yo sapa sing ngerti? Monggo. Kanggo pengalaman awake dhewe malam ini ben nambah ngilmune. Monggo. Ayo Pak Di, muni Pak Di.
apa maknane ketemu karo para nabi sebelum ketemu karo Gusti Allah? Apa Ejek kuat orang pikirane? Apa kek ndonga wae? Singkat engko arepe ngaji Isra Mi'raj ya memang harus orang-orang tertentu yang memang sudah lapang dadanya. Itu memang bisa tembus betul. Kalau seperti ini ya cukup neng kono mau cara bahasanya diserempet-serempet gitu aja. Untuk menuju bertemu kepada Allah, pertama harus melalui Adam, Nabi Adam. Adam ini adalah bapak manusia. Kata lain, orang mau nuju Allah kudu golek ridhone wong tuwa lho. Ada orang alim mau kaya ngopo, pinter kaya apa, lho kok karo orang tua berani, ora iso, ndak bisa sampai kemana-mana, nggak akan bisa. Langkah pertama harus cari ridho kedua orang tua. Itulah kenapa di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Loh bapakku udah ninggal, gimana Pak Yai? Atau Pak gimana Pak? Gampang, selalu bersedekah kepada orang fakir miskin diniatkan untuk bapak ibu yang sudah meninggal. Terus berbuat baik, itulah bentuk daripada anak yang mencari ridho kedua orang tua manakala orang tua sudah meninggal. Terus bahkan kebahagiaan ngopo, kadang-kadang kita hidup ini susah, begini gagal, ngono gagal, gini gagal, dapat duit juga enggak karuan kemana hilangnya, sakit enggak berhenti-berhenti. Perhatikan, ada yang salah diri kita dengan kedua orang tua. Nah, singkat aja, untuk menuju Allah, satu, cari ridho orang tua. Yang kedua, Nabi Isa. Perhatikan, hubungi saudara-saudara Anda, karena Nabi Isa adalah Nabi terdekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, watak pribadi Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya nggak pernah marah. Nggak tahu. Jadi lek pengen ngerti wong sing selamanya nggak pernah marah, adanya senyum, itu hanya Nabi Isa. Sampai orang yang disuruh ganti dia mau salib karena mendapat ridho dari Nabi Isa, iku ditujesi sampai atau mbak ya orang kok sedih ngono enggak, ilahi guyu, ilahi yo mati tapi yo. Padahal bukan Nabi Isa, hanya orang yang diridhoi oleh Nabi Isa. Jangan pernah marah. Cari ridho orang tua. Dua langkahnya, jangan marah. Hubungi saudara-saudara untuk diajak bersama di dalam kebaikan. Jelas. Nomor 3, sapa? Nabi sampai Pakti Nabi
Kenapa Nabi Yusuf kok terus ditemui? Ridho orang tua, jangan pernah marah. Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah orang yang pemaaf. Kenapa? Ketika awal dia dimasukkan di sumur oleh saudara-saudaranya, dia dibully oleh saudara-saudaranya, akhirnya dia menjadi orang sukses. Apa yang terjadi di akhirnya? Dia adalah orang yang pemaaf. Lu sampean nek cek gampang nang kono mau dendam, wah ora iso ngene Gusti Allah. Awas, apalagi wong rada duwe duit, awas. Ya. Harus pemaaf. Seperti perjumpaan dengan Nabi Yusuf. Nomor 4, sapa nek? Coba baca. Nah? Hah? Apa Idris? Apa sikap Idris? Orangnya kreatif. Banyak penciptaan yang dilakukan oleh jadi ora wong kok pemalas ora iso. Apa mau ridho, ndak oleh nesu, orangnya pemaaf, tapi terus kreatif. Suka membuat hal-hal yang baru tapi tidak dilarang oleh agama. Kreatif. Sapa nek? Harun, wong sing paling pinter. Orang yang paling pinter merawat jamaah. Wow, sopan, pinter, lemah lembut orangnya. Dengan jamaah itu wis lemah lembute pol. Sampai lemah lembute Musa Samiri ngantek nggawe gerombolan sendiri nyembah patung sangka sapi. Mau akhirnya ya dijambak karo Nabi Musa. Kowe iki piye? Aja ngono Nabi Musa. Aku ki wedi nek dilawan karo sangat lemah lembut kepada jamaah. Ngene wong kok kasar karo jamaah. Lo kasar itu belum tentu ucapan lo. Hatimu kasar dengan jamaah itu sudah beda. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lang faddu min haulika. Dengan rahmat Allah hatimu menjadi lunak, dan jika engkau keras hatimu, kasar hatimu kepada orang, maka orang akan pergi jauh dari sisimu. Kadang wong guyang-guyu lho tapi atine kasar. Lunga wong. Emoh aku karo wong kae galak. Enggak saya. Maka ada pepatah mengatakan, kamu jangan pernah dekat kepada orang yang tidak menyayangi kamu, karena kamu pasti akan dimanfaatkan hidupmu. Apa nih? Wes didik. Nabimu wonge tegas. Nek salah ya salah, nek bener ya bener. Ora klumbrak-klumbru nek barang salah, barang meneng ae ora ngono. Tegas. Hidup ini harus tegas. Sing salah diomong salah, sing bener diomong bener. Kudu enek sing wani kaya Nabi Musa. Apa meneh kadang-kadang di sebuah majelis kaya ning Rumbiyang ini, yang satu ngomong gini, yang satu ngomong gini. Kok terus langsung percaya, terus marah. Wah. Ngono ya Pak Dio. Kudu enek sing wani. Harus ada yang berani. Nah, sikap berani menunjukkan kebenaran itulah yang mendorong nanti kepada sisi lain, cinta karena Allah, benci karena Allah. Sebenarnya
Nabi Ibrahim. Hidup ini kudu duwe guru. Mbah Ibrahim iku bapake para nabi. Nabi ku artinya kalau sekarang guru. Tapi kalau ada guru jangan dipanggil nabi. Cuman artinya nabi itu guru. Nah, Mbah Ibrahim ini bapaknya para nabi. Nek Nabi Adam bapaknya manusia. Itu adalah guru. Semua proses perjalanan dari awal ketemu Nabi Adam, bagaimana sampean caranya, Nabi Isa dan seterusnya, harus ada panduan yang namanya guru. Maka untuk jatah pesat kembali kepada Miftahul Huda itu satu-satunya panduan di antara sekian panduan. Nah, iku nek wis iso ngene iki Bapak Ibu. Sampeyan wis iso mencari dalam kehidupan, mencari ridhone wong tuwek. Bisa menahan marah, selalu tersenyum seperti sebagaimana Nabi Isa dan seterusnya tadi. Itulah langkah menuju ketemu kepada Allah. Lek sampean masih suka pemarah, masih suka buruk sangka, terus ngomong nih Allah. Bohong, asli bohong. Apalagi ngomongnya tauhidnya lah, bohong sekali, sangat bohong. Karena itu, maka jika satu sisi Anda ingin melihat langit, jadikan diri Anda tertanam di bawah tanah, maka Anda bisa merasakan tingginya langit. Tapi kalau Anda ingin melihat langit kemudian setara dengan langit, maka Anda akan menemui kebodohan, karena langit tidak akan pernah ditemukan orang yang sejajar dengan langit. Nah, itulah nanti pada saatnya sampailah orang itu ke Sidratul Muntaha. Selesaikan di awal ini dulu. Engkau dengan pelajaran hari-hari kita bertemu dengan persoalan-persoalan ini. Engkau kalau kita bisa menyelesaikan ini dengan pertolongan Allah, dengan sendirinya akan disuruh masuk ke hadirat Allah. Engkau paham tenan, sampean ngomongnya Gusti Allah ngono ya paham tenan, ora kok cuman angen-angen. Kadang-kadang Allahu Akbar pikirannya kelingan tulisan Allah. Itu nama yang Anda sembah, itu nama. Kadang Allahu Akbar seperti ada cahaya. Allah itu bukan cahaya seperti itu. Enggak ngono, makanya belajar. Nah, itulah nanti pertama tadi menata hati, pelajari dari situ. Nanti dengan kuasa Allah akan digiring untuk menuju kepada Allah. Loh, apa toh pentingnya kok kita harus ketemu di dunia ini kepada Allah? Karena tadi di dunia kita nggak kenal Allah, maka akan buta di akhirat. Nggak usah sampai sana, di alam kubur saja ketika ditanya siapa Tuhanmu, ini bukan lesan kita yang menjawab, bukan seperti ini. Karena itu adalah alam roh, maka yang menjawab adalah kesadaran kita. Bukan siapa Tuhanmu, Allah, lambemu, kowe ora ngono. Mau apa pengen jajal mati di sini? Nah, inilah gambaran Isra Mi'raj, tapi yang paling penting kita napaktilah seperti apa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali hidupnya sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sampean pelajari cerita-cerita itu, terus sampean tepakne dengan kehidupan masing-masing. Oh, aku harus begini. Kalau ketemu Kanjeng Nabi, ketemu ini harus begini dan lain sebagainya. Maka
kisah Isra Mi'raj telah ditulis secara rapi di dalam beberapa hadis, dan itulah yang harus kita cermati seperti apa perjalanan itu. Maka jangan orang itu ketika kepingin minum air, jangan hanya ada tulisan air terus dijilati, jangan seperti itu, tapi carilah air yang sebenarnya. Maksudnya orang itu jangan hanya bermuara pada tulisan saja, tapi cari makna yang sebenar. Karena semua yang ada di dunia ini ada makna di baliknya. Demikian untuk kajian Isra Mi'raj ringkas pada malam hari ini. Ringkasnya, kita senang dengan memperingati Isra Mi'raj ini, karena sekalipun ya goblok-goblok seperti kita, yang penting intine kalau kita senang dengan perjalanan itu nanti akan dibimbing sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi yang disampaikan hanya sebatas peta-peta sebuah perjalanan. Tapi paling pokok, Allah melihat hatimu seperti apa Anda senang di dalam peringatan Isra Mi'raj. Itulah nanti yang akan membimbing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dilanjutkan doa, nanti langsung dibimbing oleh